harusnya nggak ada kata sepi. Kalau emang itu barang nggak bagus ya, customer kita mau jualin sampai mulut busa gitu. Saya, Pak David dan anak saya itu kayak hidup di dalam mobil. Halo Ibu Fani dan Bu Iren. Halo Reza. Halo, Reza. gimana kabarnya nih Bu? Kita termasuk jarang ketemu ya. Saya kalau sama Pak Denny ya sering ketemu di kantor. Kalau sama Ibu berdua nih kan jarang ketemu. Gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat, baik. Sehat baik ya Bu ya. Baik. Oke, ini sebenarnya guys, kalau kalian tahu hampir aja nggak jadi nih ya podcast Bu Iren tiba-tiba ganti jadwal. Itu kenapa sih Bu? Ada acara apa? Ada acara apa penting, acara keluarga atau gimana tuh Bu? Iya, mendadak anak saya minta jalan. Minta jalan. Iya. Oke lah. Biasalah anak-anak. Iyalah biasalah anak-anak Iya. gue. Apalagi lagi libur sekolah kan saat ini. Iya, ya, itu bener dia. Ya. Saya nih penasaran banget nih gimana nih menurut Ibu. Soalnya TikTok Shop kan udah kembali buka dan udah join sama Tokopedia. Itu gimana sih tanggapan Ibu, Bu? Siapa duluan? Boleh. Kalau saya sih seneng sih sama TikTok Shop ya sejauh ini. Apalagi dengan peraturan yang sudah diperbaharui. Yes. Jadi ya tentunya ya lebih mendukung ke UMKM lokal sih. Lebih Jadi mendukung. kalau tanggapan saya sih sangat positif ya. Sangat positif ya Bu ya. Nah kalau dari Bu Fani gimana tanggapannya Bu? Sama ya, saya juga merasa itu positif banget. Untuk TikTok sekarang ada lagi ya, lebih ada pergerakan lah di dalam marketingin barang kan. Iya lebih ada pergerakan ya. Tapi kan kemarin itu kan sempat ada kabar tuh heboh banget kan gara-gara si TikTok terus artis juga pada jualan di sana. Itu kan Tanah Abang kan mengalami omset yang turun banget ya omsetnya gitu di Tanah Abang. Sepi pengunjung juga. Nah itu gimana tuh Bu? Apa menurut Ibu? Emang pada saat itu sesepi itu? Kalau Pak Denny sama Pak David kan saya udah tanyain tuh gimana kondisinya. Nah sementara kalau dari Bu Fani dan Bu Iren gimana Bu? Pada saat TikTok lagi sebelum tutup yang lagi merajalela lah itu gimana tuh Bu? Kondisi Tanah Abang? Sih, kalau dari kita sih nggak turun ya. Karena kan beberapa pedagang TikTok itu justru kita yang supply juga ya. Ya, Supply. Jadi ya nggak turun sama sekali sih. Nggak turun. Tapi sepi nggak? Nggak sepi juga. mungkin orang lihat sepinya itu ya kalau saya lihat ya, karena orang yang berlalu lalang di Tanah Abang itu memang berkurang. Banyak lah berkurang, kelihatan toko-toko yang nggak ada pembelinya. Iya. Memang beda ya zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau dulu kan kita nggak ada TikTok, nggak ada e-commerce, nggak ada Shopee. Itu orang kalau mau belanja, mau punya toko, mau jualan, itu harus ke Tanah Abang dari luar kota, datang gitu naik pesawat. Yang dari Jakarta juga naik kereta gitu kan, dari sekitar Jakarta. Jadi kelihatan sekali gitu rame gitu. Di sana ya Bu Iya, ya kondisinya. sekarang kan karena adanya e-commerce ini kan jadi mempertemukan orang ya. Jadi mereka itu tanpa harus ke Tanah Abang mereka bisa berbelanja lebih mudah, dapat juga mungkin fasilitas lain ya dari e-commerce itu kan banyak ya. Banyak. Gratis ongkir, Iya, diskon iya. gitu-gitu ya. Benar. Begitu dari toko-tokonya sendiri kan juga banyak kasih kayak masukan lah, kayak misalnya bisa beli sedikit gitu loh. Jadi orang udah nggak mau ke Tanah Abang otomatis kan. Otomatis. Ya, tapi ya kalau kita sih kebetulan di toko ya tetap aktif secara online ya, karena kan kita main online juga. Iya main online juga. Iya. Ya Dan NF ini kan udah terbilang komplit lah ya, toko offline-nya ada, toko online-nya ada juga ya Bu ya. Nah terus ini kan mau ada Gebiar nih ceritanya, dan NF lagi bikin Gebiar hari ulang tahun ya yang ke-12. Nah itu Bu Fani kan sebagai salah satu orang yang mencetus ya untuk program Gebiar itu gimana tuh Bu? Apa motivasinya? Apa mungkin bisa diceritain sedikit? Atau Bu Iren juga sebagai salah satu pencetus untuk Gebiar tersebut? Kita Itu sih gimana? semua sih dapat bagian ya untuk ngerjain Gebiar itu. Oh ya dapat bagian. Iya, Pembagian masing-masing. pekerjaan lah. Iya. Awal mulanya sih memang kita kan udah lama, udah 12 tahun kan di Yes. NDF kan. Jadi kita nggak pernah ngadain ulang tahun juga secara besar-besaran ya. Jadi kita memang pengen ketemu sama kita punya customer dari seluruh Indonesia. Terus juga kita mau mensupport
untuk keadaan sekarang supaya mereka juga berjualannya lebih semangat lagi. Lebih semangat, lebih giat ya. Malah ya mereka jadi lebih mau jualan barang kita karena kan lumayan untuk hadiahnya ya. Iya lumayan banget. Nah kalau Bu Iren sendiri gimana tuh Bu? Pada saat merumuskan Gebyar itu Bu Iren ikut andil juga atau gimana? Kalau saya sih sebenarnya mereka sudah mencetuskan ya, terutama Bu Fani. Abis itu kita dengar dari telepon sih. Oh gitu. Ya, terus ya kita ada masukan apa, kita ikutlah memberikan saran baiknya bagaimana, ketentuannya, syarat dan ketentuan seperti itulah. Itu sebenarnya termasuk dadakan nggak sih Bu bikin Gebyar itu atau memang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya atau gimana tuh Bu? Sebenarnya Gebyar itu kita ada pernah bicarakan. Tapi mungkin momennya waktu itu nggak tepat. Nggak gitu. tepat. Ya. Karena ya satu kan kalau mau mengadakan Gebyar itu kan benar-benar kita mesti konsisten ya. Ya. Kita sebagai yang pengadaannya juga harus punya barang yang banyak. Betul. Kalau nggak kita nggak bisa bayarin hadiahnya. Iya. Gitu loh. Terus kita perlu juga untuk distribusinya gitu kan. Waktu itu mungkin belum tepat gitu. Sama ya. Sosial media kita juga belum siap sih untuk mempromosikan Gebyar ini. Berarti saat ini yang dirasa sudah sangat cukup mantap ya untuk diadakan Gebyar. Nah lalu progresnya sekarang udah sampai di mana Bu Gebyar ini? Ini udah jalan 2 bulan dong berarti ya? Iya, Betul kita ya? udah jalan 2 bulan. Kita lagi ya pasti progresnya itu tempat kita kan harus siapkan. Siapin ya. Ya. Terus hadiah-hadiahnya. Terus kita selalu setiap hari broadcast lah, memberitahu, memasang iklan, ya seperti biasalah kayak orang-orang lain. Tapi ada kenaikan omset nggak Bu? Sejak Gebyar ini dikampanyekan, apa ada kenaikan omset nggak di toko offline? Kan Ibu ngalamin banget nih di Tanah Abang kan, itu gimana tuh Bu? Ada sih, dari langganan-langganan juga selain omset ya, tanggapannya juga bagus sih. Juga bagus. Jadi mereka bisa telepon kita, bos gimana Gebyar bos, saya dapat nggak nih bos, kayak gitu. Oh gitu. Iya, Jadi, mereka happy sekali. Happy, ya? Bos kalau bisa tolong dibantu bos kumpulin nota saya, seperti itulah. Oh gitu. Tapi kan sebenarnya semua by system ya. Itu semua bakal terdata ya Bu ya untuk apa hasil dari belanja para konsumen. Apakah ada penambahan customer baru sejak ada Gebyar atau memang customer lama yang menambah kuantiti belanjanya atau gimana itu Bu? Customer baru sih memang selalu ada ya. Cuman sih kayaknya customer lama sih banyak juga yang menambah kuantiti. Oh banyak juga yang nambah kuantiti. Ya. Oke, jadi ini kan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kalau Bu Iren ini kan pegang brand Coconuts ya. Kalau Bu Fani pegang Just Kids. Ini kayaknya menarik juga nih kalau kita kulik gimana sih tuh awal pertama berdirinya tuh. Just Kids dan Coconut. Kan pertama kali Dan and Dev kan, Pak Denny sama Pak David kan. Iya. Nah itu gimana tuh Bu? Siapa duluan? Ibu Fani atau Bu Iren? Habis Dan and Dev sih kita lanjutnya ke Just Kids anak-anak. Oh anak-anak dulu. Oke. Karena kita merasa pasaran anak itu besar ya. Jadi kita main anak-anak. Just Kids awal mulanya sebenarnya dulu saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Bu Fani. Ya. Sebelum ibu rumah tangga saya ini usaha juga sih jualan. Jualan, ambil barang. Tapi kita ambil barangnya import ya. Import. Itu pakaian dari juga Cina. Bu? Enggak Atau sih. Tas. Oh tas, oke. Tas fashion. Terus namanya usaha kan pasti ada jatuh bangunnya ya. Betul pasti. Pas zamannya saya itu orang dari Cinanya juga berjualan juga mulai masuk banyak banget ke Indonesia gitu. Iya, ke toko-toko grosir yang kita jualan. Di situ kita ngerasa kita kehantem banget nih sama orang-orang dari sananya gitu loh. Oke. Dimana kita beli juga di tempat yang sama tapi mereka bisa jual dengan harga yang saya beli gitu. Jadi kan saya udah nggak bisa jual lagi gitu loh. Iya benar. Udah kalah harga Bu ya. Udah kalah harga. Kalau mereka mau buang barang sisanya terus bisa lebih murah lagi, kita malah jadi rugi banget. Akhirnya kita mutusin, aduh kalau kayak gini nggak kita bisa mati lama-lama. Iya, nggak cuan ya Bu ya. Iya, jadi aku akhirnya udahlah jadi ibu rumah tangga aja.
Cuma mikir-mikir, aduh gimana ya anak 3 lagi. Tapi bukannya Bu Fani kan udah, maksudnya ya suami Ibu kan juga sukses kan. Soalnya saya dengar dari security DNF nih, pergi ke rumah Bu Fani dia sampai nyasar, gak tahu mau keluar lewat mana. Tapi sebenarnya Ibu kan udah maksudnya ya keluarga Ibu juga stabil juga kan pada saat itu. Sebenarnya sih sama ya. Kita tuh semuanya dari Bapak Denny sama Bapak David sama saya tuh semuanya mulai dari nol sih. Dari nol ya. Itu benar-benar suami juga sama. Kita berdua itu juga dari nol. Jadi dari kuliah udah semester akhir gitu kita udah mulai kayak kerja sampingan gitu. Dari situ kita udah nggak minta orang tua sih sebenarnya. Udah tough ya. Udah tough. Terus kerja jadi marketing, dapat komisi, terus uangnya aku ya itu buat buka toko kayak gitu. Terus ya udah kita kan nggak bisa kalau nggak ada usaha ya, karena betul. Anak 3. Terus akhirnya kita cari peluang apa nih gitu. Tapi kita pikir udahlah nggak mau main import, karena import itu pada akhirnya juga kita kena hantam juga dari sananya. Dari maksudnya iya. Kena hantam soal harga ya Bu ya? Iya seperti yang kemarin terjadi kan kayak Shopee masuk barang dari luar, kitanya kan suffer juga di sini kan. Ya betul. Berarti si Just Kids dan Rora Kids ini berdiri setelah berapa tahun DNF? 2016. 2016. DNF 2012, Just Kids 2016. Nah, kalau ini Coconuts gimana tuh Bu? Kalau Coconuts itu awalnya, jadi saya itu sebelum main di bidang ini ya, saya itu dulu desain interior. Oke, keren. Jadi saya kadang pegang proyek di mall atau di rumah tinggal gitu. Nah itu tuh pulangnya malam. Oke, jadwalnya jadi, ini ya. Jadwalnya itu kadang kan mall tutup, saya tuh baru mulai kerja. Benar. Jadi di atas jam 10. Yeah. Nah pulang itu bisa subuh tuh. Bisa subuh ya. Gawat dah ya. Bisa pergi jam 10 malam, pulang subuh, udah kayak begitu dah. Iya. Berarti Ibu ikut supervisi juga ya pada saat proses itu ya. Nah, terus kan si Pak David itu kan suami saya kan. Dia lihat kok istri gue kayak gini nih kerjanya nih. Saya tuh sama dia tuh beda waktu gitu loh. Jadi dia sudah di rumah, saya baru mau pergi. Iya. Bener. Nah itu juga lumayan waktu itu ada masalah juga tuh, masalah rumah tangga kan, karena beda waktu itu dia mau udah pulang, saya baru pergi gitu. Akhirnya Pak David nawarin, mau nggak coba main baju di Tanah Abang. Saya pikir saya juga waktu itu udah punya anak 1. Saya bingung juga dong, kayaknya nggak bisa nih kayak gini. Saya juga nggak ketemu sama anak saya. Oh, dengan jadwal kerja Ibu? Iya, dengan jadwal kerja kayak gitu. Jadi dia pas dia bangun saya lagi nggak ada gitu, semacam itulah. Jadi akhirnya ya saya coba. Berarti berapa tahun setelah DNF kalau Coconuts? Coconut itu 2019. 2019. Jadi berapa tuh? 7 ya? Iya 7. Ya lebih kurang 7 tahun ya. Oh berarti 2019. Oh kirain tadi berbarengan enggak ya Bu ya? Berarti benar-benar Just Kids duluan ya yang terjun untuk buka toko di Tanah Abang ya Bu ya. Nah habis itu kan ini Ibu udah berjalan buka toko di Tanah Abang. Itu puncak paling rame kapan tuh Bu? Dari Ibu buka aja 2016 kan, kalau Bu Iren kan 2019. Puncak paling rame selama Ibu berjualan di sana tahun berapa? Kalau saya kan termasuk pemain baru ya di Tanah Abang. Kalau kita lihat tuh sebenarnya pemain lamanya tuh banyak kan yang udah seumur orang tuanya dari kita sih. Oh iya ya. Udah tua-tua ya. Iya. Jadi kalau mereka merasanya puncaknya sudah lewat, tapi kalau kita kan baru. Jadi kita merasa ini baru puncak-puncaknya kita. Ini baru puncak-puncaknya. Iya. Wow. Makanya kita ya sampai ngadain gebiar itu kan, makanya kita lagi di puncak lah. Lagi di puncak. Mau perbesar terus intinya sih. Nah kalau Bu Iren, Ibu Iren lebih muda, lebih baru lagi ya berarti. Maksudnya usia lebih muda lagi gitu ya. 2019, 20 ini aja baru 2023. Nah itu kapan Ibu merasa? Apa sekarang juga apa gimana? Merasa puncak? Saya sih belum bisa jawab ya pertanyaan itu, karena grafik saya itu masih naik terus sampai sekarang. Wow, keren banget. Tapi ya sih. Jadi saya benar-benar gak bisa jawab nih. Apakah tahun depan bisa lebih naik lagi? Ya mungkin saja. Iya, soalnya saya beberapa kali kan main ke tempat Ibu ya, kita bikin konten itu kayaknya rame terus ya Coconuts ya, banyak banget yang belanja. Semakin kesini malah semakin banyak sih pemain baru ya. Oh semakin kesini semakin banyak pemain baru. Kalau pas tahun 2019 mungkin kan karena saya masih baru, jadi belum banyak ya. Iya. Cuman begitu 2000 terus kehantam COVID, saya sempat kehantam COVID tuh. Nah Tanah Abang itu tutup.
Jadi saya nggak ketemu dah sama langganan-langganan ya. Langganan-langganan nggak ketemu. Terus buka lagi semakin banyak malah pemain baru. Apalagi zaman TikTok Shop sekarang lebih banyak lagi. Iya sih. Tapi nah itu pada saat COVID tuh gimana tuh Bu? Ini kita singgung COVID. Ibu gimana tuh bertahannya pada saat COVID? Apalagi Bu Iren nih kan baru setahun buka langsung COVID kan? Iya. Itu gimana tuh Bu bisa bertahan? COVID itu kita bisa bertahan. Wah, ini pengalamannya sangat-sangat. Ya nggak apa-apa boleh tuh. Kita tuh diceritakan. karena COVID akhirnya kan kita pulangin karyawan kan. Karena kan kita takut mereka kenapa-napa juga. Itu kan banyak kan orangnya kan juga di luar kota. Akhirnya kita kan nggak mungkin juga nih diem doang karena barang tuh banyak banget kan. Sedangkan kita kan juga dikejar-kejar sama tagihan, harus bayaran. Wah, pokoknya sedih deh. Pokoknya sedih itu. Kalau ingat COVID tapi juga suatu hal yang menyenangkan karena akhirnya kita bisa turun ke lapangan. Kita tetap jualan sih secara online, terus kita kirim barang sendiri, mobil isinya karung, ngirim barang sama anak, seru-seruan gitu. Kan karena nggak ada supir ya kan, mau nggak mau ya suami nyetirin seharian gitu, setiap hari ngirim barang. Itu online e-commerce atau gimana? Atau enggak? Atau via dari customer via chat sendiri aja? yang masih bisa diizinkan untuk buka toko ya, yang mereka masih bisa berjualan lah, ya kita kirimin barangnya gitu. Kirimin. Nah kalau Bu Iren gimana? Ini kayaknya menarik nih kalau Bu Iren baru setahun buka, mungkin orang belum banyak yang kenal kan sama Coconuts. Ibu dihantam COVID, itu gimana tuh Bu? Waktu itu sih saya sih lebih ke arah bantuin DNNDEF ya, bantuin DNNDEF untuk kirim barangnya juga, karena permintaan DNNDEF itu kan banyak banget. Dan kadang ada beberapa langganan yang minta juga barang Coconut. Jadi kadang saya kirimin sampel-sampel buat mereka juga biar mereka bisa lebih mengenal gitu. Awalnya mereka yang nggak tahu ada Coconut, mereka jadi tahu oh jadi ada Coconut juga nih gitu. Jadi sambil nyelam minum air ya. Jadi nah itu dia. Kirim barang DNNDEF Ibu sekalian promosiin si Coconut yang baru setahun berdiri ya. Nah pas itu juga karena kayak kata Bu Fani, semua supir dipulangin, saya nganter. Nah saya Pak David dan anak saya itu kayak hidup di dalam mobil. Jadi pergi-pagi siap semua makanan udah siap nih. Kadang ada lah kita beli di luar ya. Tapi pokoknya kita itu makan di mobil, terus pokoknya ngobrol di mobil, pokoknya sampai sore baru kita pulang ke rumah gitu. Dan itu setiap hari. Dan itu kan menjelang Lebaran ya pas itu ya. Sampai barangnya habis. Jadi kita bisa bawa sekitar kalau mobil dulu mobil apa ya? Outlander ya. Sempat Outlander sekitar 6-7 bal. Tak kalau udah habis bisa balik lagi ke gudang. Oh balik lagi ambil lagi kalau masih siang. Iya. Berarti sama sekali nggak ada apa sopir, nggak ada kurir gitu, nggak ada. Supir ada, cuma satu ya. Iya cuma satu jadi nggak kebagian. Dan pada ini juga ikut kirim barang. Ya? Semua kita kirim barang jadinya saat itu. Ya lumayan juga sih, maksudnya nambah pengalaman ya. Kita jadi tahu nih langganan kita tuh daerah mana sih, tinggalnya kayak di daerah mana gitu. Kita jadi belajar sih di situ. Tapi itu range jaraknya Jabodetabek aja kan? Iya. Terus jadi kita tahu nih dia dagangnya di mana, sebelahnya apa sih gitu loh. Ya itu sih pengalaman baru sih buat kita ya. Kita jadi belajar juga. Iya sih. Iya. Nah Bu, ini bicara apa namanya, Ibu sebagai pengusaha pasti ada untung ada rugi kan. Nah selama Ibu buka Coconuts, buka Just Kids itu berapa tuh paling besar tuh? Pernah nggak ngalamin yang terbesar apa pada saat COVID atau gimana? Mungkin bisa diceritain. Nangisnya kayak COVID juga sih kalau ngomongin kerugiannya. Iya benar. Tapi itu setelah COVID, apa pada saat COVID turun banget gitu omset? Kalau ngomongin kita sih bukan masalah kerugian tuh bukan dari omset sih. Tapi dari apa? Sebenarnya lebih kepada dari produksi ya. Benar. Produksi. Jadi namanya kita bikin baju sendiri, desain sendiri, terus gambarnya juga bikin desain sendiri. Kita kan nggak pernah ambil gambar orang gitu ya. Kan ada orang yang gampang banget kan dari komputer dia cari-cari Google tinggal ambil. Kalau kita kan orang desainnya bener-bener desain sendiri gitu. Jadi banyak hal-hal yang sering terjadi, kesalahan itu udah pasti sangat besar gitu. Contohnya misalnya gambar yang udah diproduksi, udah didesain itu nggak sesuai dengan permintaan pasar, mungkin kayak gitu. Bisa satu. Kita merasanya oh ini lagi booming nih, misalnya Korean atau apa ya kan, Korean, Jepang gitu. Ternyata di market kita nggak masuk. Nggak masuk. Nggak laku. Warna kain juga sama. Kita udah ya kan ada warna baru ya, namanya brand-brand gede kan warnanya terus keluar. Kita ikutin.
Ternyata nggak masuk. Ternyata nggak masuk orang Indonesia. Jadi agak tricky juga sebenarnya Iya. untuk urusan kayak gitu. Itu kalau udah kayak gitu, udah jadi baju, kan sudah jadi sampai baju, kita baru tahu nggak laku kan. Iya. Nah itu udah menangis sih, karena kan kita jualnya hitungannya barang reject. Iya, oh Akan iya, dibeli betul. orang secara harganya udah potongannya sangat besar banget. Sangat besar. Iya. Nah kalau Bu Iren gimana tuh Bu? Pernah nggak? Mungkin di tahun keberapa gitu Ibu saya ngalamin mah di nggak tahun enak? pertama. Tahun pertama tuh Tahun pertama menangis itu banget tuh. saya menangis beneran loh di toko. Bukan menangis dalam arti yang ini ya, tapi saya benar-benar menangis di toko. Seperti kata Pak Denny di minggu kemarin ya. Orang banyak yang lewat tapi nggak ada yang beli. Banyak lewat nggak ada yang beli. Iya, dan itu benar-benar sedih sih pas itu. Karena kan barang itu banyak banget. Jadi kan saya kan nggak ada background fashion. Aha. Begitu terjun, coba. Kesalahan pertama itu di ketidaksesuaian produk dengan warna. Dengan warna. Gimana tuh maksudnya? Saya kurang mengerti nih. Mungkin teman-teman ada juga Gini yang nih kurang mengerti ceritanya. Jadi dulu tuh warna bahan di D&F itu kan warna bahan pria. Oh, oke. Sedangkan coconut itu kan warna bahannya wanita. Wanita. Dari situ aja udah beda banget tuh. Oh iya ya betul juga ya. Nah, itu kesalahan pertama. Benar-benar gini, warna bahan pria itu kayak warna-warna maskulin kayak navy, hitam Nah, gitu ya. iya. Warna netral. Warna netral. Kalau bahan wanita kayak turquoise gitu-gitu Iya. ya. Ya, Atau- yang lebih Pastel. Iya, lebih lembut lah warnanya. Semacam itu. Ya, ada juga sih warna netral, cuman wanita tetap suka warna yang lebih lembut gitu. Oke, iya sih itu bakal jadi kendala besar sih ya. Susah juga iya. kejualnya. Jadi orang kalau lihat toko saya kelihatan kayak toko baju pria, padahal toko baju wanita. Oh iya betul juga. Itu Saya yang baru terjadi menyadari saat itu. Bener-bener iya juga tuh Bu. Jadi orang datang ngelihat kok nih kayak kurang menarik gitu ya Nah, untuk warnanya ya, itu untuk dia. baju cewek ya. Iya. Ada lagi kesalahan kedua. Udah warnanya kayak pakaian pria, tapi size-nya kayak pakaian wanita. Bingung dong, orang lebih bingung lagi dong. Lebih bingung lagi ya bener ya. Iya juga ya, warna kayak pakaian pria, saya kayak pakaian wanita. Tapi model-modelnya gimana pada saat itu Bu awal-awal? Kalau sekarang saya lihat coconut sih udah bagus ya Nah, model-modelnya. ya model banget juga ya. sama sih. Model juga kan kita namanya masih belajar ya. Jadi masih mempelajari pasar, demennya kayak apa. Tapi kesalahan utama itu di situ sih. Jadi saat itu banyak sekali barang-barang yang saya jual murah di tahun pertama itu. Bukan karena Covid, tapi memang salah gitu, salah bikin barang. Salah strateginya Iya, Bu ya. salah strategi. Tapi kalau sekarang gimana Bu? Sekarang udah stabil banget ya, udah aman lah ya. Just Sekarang Kids sama coconut udah bagus. Bagus keren, banget. Kan modelnya. kayak kata saya bilang, masih menanjak ini grafiknya. Naik terus nih. Iya. Kalau Just Kids juga stabil kan sekarang Bu? Apa gimana Bu? Just Kids kan kita juga ada anak-anak ya, Rora Kids untuk bagian anak perempuan. Kebetulan sih nggak pernah ngerasain kayak coconut. Karena coconut dulu baru mulai baju anak perempuan. Oh, bermula iya Jadi betul, aku yang berawalnya segmen. dari baju anak laki turunannya. Berarti Rora Kids belum ada dong. Rora Kids itu baju Terakhir, cewek sebenarnya kan. terakhir. Iya. Iya. Cewek ya? Rakit itu setelah Setelah Coconut. setelah Coconut. coconut, Oh, oke. Covid, aku baru buka Rora Kids. Baru buka Rora Kids. Jadi nggak ngalamin kayak Bu Iren tadi lah ya. Ya. Kalau Just Kids masih oke lah ya. Tapi saya pernah juga ngalamin. Gimana tuh Bu? Itu yang paling mestinya marah. Iya dong. Tapi ini jadi ketawa. Gimana cerita? Saya penasaran. Satu baju. Bagian depannya misal warna biru. Tangannya juga biru, tapi birunya beda. Oh beda biru. Dijahit Kalau ini biru tetep- langit, ini biru navy gitu. Nggak beda. Beda ya. roll. Oh beda roll, Beda oke. roll kain. Beda roll, mungkin beda pabrik kain ya. Jadi, bukan pasangannya sebenarnya. Jadi waktu mungkin diambil kainnya, dia nggak cek lagi karena mirip. Tetap dijahit kalau mereka. Oke. Yang penting dia udah jahit tangannya. Kita nggak bisa marah mau copotin, nggak bisa ya kan? Iya. Dibongkar lagi rusak. Ya udah sebenarnya marah sekali, cuman ya kita ketawa. Bingung gimana. Kayak gitu kan dia udah lihat gitu loh. Ini warna beda tapi masih jahit ya. Ya. Memang mereka kan kerja berdasarkan quantity, terus waktu, nggak bisa salahin juga sih. Iya. Pasti ada trial and error lah. Namanya tapi- produksi. Tapi ya kita belajar lah ya dari Iya. kesalahan-kesalahan itu. Jadi sistemnya terus diperbaiki Iya. sama Pak Denny. Sistemnya diperbaikin, jadi sekarang pasti dikasih lebih, sampai tangan pun ada kodenya. Udah detail banget lah, dari awal sampai akhir itu detail banget.
Udah detail ya sekarang. Nah Bu, ini saya penasaran gini, kalau DNDF itu kan popularitasnya udah oke banget ya. Maksudnya kayak di luar kota pun juga udah banyak yang pakai baju DNDF. Nah, kalau Coconut sama Just Kid sendiri gimana Bu? Apakah popularitasnya sama atau gimana Bu? Atau masih orang lebih tahu kayak oh ini misal kayak Ibu nih kan bajunya kan produknya Just Kids gitu kan. Oh Just Kids ini DNDF Kids gitu. Apa tetap ada embel-embel DNDF atau gimana tuh Bu? Kalau dari segi customer, mungkin dia nggak tahu kalau itu satu kesatuan. Oh nggak tahu mereka. Mungkin okay. ya. Tapi kalau dari segi customer, dari segi customer retailnya ya, yang belanja ke toko, misal di luar kota, mungkin mereka nggak tahu. Tapi kalau segi dari customer yang belanja sama kita, mereka kalau satu toko kebanyakan mereka ada kita semua sih. Gitu. Karena kan kita dari segi kualitas, dari segi bahan itu semuanya sudah benar-benar kita quality controlnya tinggi banget gitu loh. Iya. Jadi mereka karena udah percaya yang cowok, anak kecil yang percaya dewasa ya, anak kecilnya juga sama, kualitas barang semua kita sama sampai yang baju wanita. Tapi udah tersebar juga tuh berarti di seluruh Indonesia. Ada, di satu Indonesia ada. Nah, kalau Coconut gimana Bu? Apa popularitasnya juga udah sama atau mendekati? Kalau dibandingin sama DNDF ya belum sih, karena DNDF itu kan sudah 10 tahun ya. 12 tahun ya. Hampir sudah 12 tahun. Kalau Coconut itu kan baru 4 tahun ya berarti ya, sampai 2023 ini. Iya. Jadi belum setenar DNDF. Cuman kalau distribusi itu sih kita udah dari Sabang sampai Merauke juga. Dan kadang saya kalau jalan, saya lihat sih ada perempuan-perempuan yang pakai baju Coconut dan saya notice gitu. Oh Ibu notice, tapi agak susah notice Coconut. Kalau DNDF kan mungkin kita bisa lihat dari logonya ataupun gaya sablonannya. Pak Denny tuh kenal banget sih baju produknya sendiri gitu. Nah kalau Coconut tuh gimana cara Ibu kenalin ya? Ya karena saya yang jaga di toko ya saya tahu lah barang yang saya jual ya. Iya bener ya. Betul juga ya. Jadi saya kenal lah. Saya kan juga yang mengarahkan desain. Jadi memang ada tukang desain. Cuman jadi setiap beberapa bulan itu saya ada semacam kasih arahan desain Coconut mau seperti apa sih gitu. Jadi ya kurang lebih saya tahu sih kalau itu barang Coconut. Oh iya betul juga. Nah ini singgung desain berarti ada produksi juga ada marketing kan di kedua brand ini. Nah kalau DNDF kan jelas tuh Bu. Kalau Pak David kan marketingnya ya gitu ya, director of marketing. Nah kalau Pak Denny kan lebih ke produksi. Kalau Just Kid sama Coconut gimana tuh Bu? Siapa marketingnya? Siapa PIC produksinya siapa tuh? Siapa? Duluan mau jawab. Mungkin Bu Iren dulu deh coba. Kalau Coconut sih sama ya sama DNDF. Jadi tugas Pak Denny itu mengurus produksi untuk DNDF, Just Kid juga, Rorakit dan Coconut. Oh Pak Denny semua? Semuanya Pak Denny. Wow. Makanya nih kita say thank you banget nih buat Pak Denny. Tapi Pak Denny is the best. Pak Denny is the best. Pak gaji naik ya. Nggak salah. Nggak tapi gini Pak, itu kan baju perempuan. Bukannya harusnya ibu yang lebih ngurusin produksi? Tesnya kan pasti beda ya cewek sama cowok. Kalau dari situ kan udah kita atur dari. Nah itu dia sistem yang diciptakan Pak Denny. Jadi kita ngomong nih mau warna ini. Semua udah by system sih. Terus juga udah diatur mau yang untuk kain ini mau didesain seperti apa. Itu udah diatur semua udah by system sih. Maksudnya tetap kita yang nentuin. Jadi Pak Denny itu memastikan dari yang kita mau itu ada aja barangnya di toko. Udah begitu. Oh, dan memastikan quality controlnya mungkin gitu juga betul. Ya. Nah tugas kita itu yang memasarkan di lapangan sekaligus mengecek di pasar itu lagi apa sih yang lagi laku. Itu tugasnya kita yang utama. Itu utama ya berarti ya marketingnya juga ibu lah ya yang membaca pasar. Sama sih kurang lebih sama dengan Pak David ya, membaca pasar dan memberitahu Pak Denny nih ini nih yang lagi laku gini. Oke, nah kalau Bu Fani gimana tuh? Masalah desain itu ibu juga kasih saran apa semua sama ya? Desain itu kan karena kita dijaga toko ya di pasar, terus ngelihat lagi tren apa sih? Ya udah kita mau bikin, tinggal ya kita eksekusi gitu. Pak Denny eksekusi nanti. Kalau dari warna juga ibu juga yang lebih. Iya, kalau warna kita tinggal beli sampel mau kain ini kasih. Oke. Udah ada bagiannya sih. Kita semua udah benar-benar sangat terstruktur ya. Makanya kita juga terima custom gitu loh. Jadi untuk siapa aja yang mau bikin barang brand
sendiri ya kita bisa. Itu bisa. Tapi Bu, bicara baju anak kecil kan lebih rumit ya size-nya. Kalau cowok kan mudah ya, normal size ada ML, XL ataupun ada S juga gitu. Nah kalau baju anak kecil tuh gimana tuh Bu? Kita sih kalau anak-anak itu mulainya dari umur 4 tahun, size 4. Size 4. Ya 4 sampai 20. Kita udah mulai sampai jadi anak SMA juga udah bisa pakai baju jasket sih. Bisa nggak? Maksud saya tuh kayak misalnya lebar dadanya gitu, acuannya tuh nggak sulit ya kalau untuk baju anak kecil? Bukannya lebih sulit ya Bu ya? Udah ada patron-patronnya. Oh sudah ada semua ya? Kita udah, kan kalau kita mau bikin barang itu ya, kita selalu pakein ke anaknya yang umur 4, umur 6, umur 8, kayak gitu. Di fitting dipastikan, iya. Oh ya kita juga udah ada, jasket itu udah ada babynya, ML XL. Baby berarti di bawah 1 tahun? Iya. Oh, Dari baru 6 bulan. Ya? Dari 6 bulan? Sampai 2 tahun. Lanjut terus, jadi dari kecil sampai gede. Sampai gede, sampai remaja tua ya? sih sebenarnya, DNF kan bisa tua juga. Oh iya juga ya? Bisa-bisa ya? Pokoknya semua Betul. ada. Segala umur, segala umur gitu. Segala umur ya? segala kalangan. Kalau coconuts buat ibu-ibu nggak ada kan coconuts ya? Coconuts kan lebih ke Size gede dia. dewasa ya? Coconuts itu ada size biasa, ada size big size. Ada big size juga. Nah itu juga perlu kejelian buat membaca. Iya, saya Big nggak size kebayang itu sih. lebih ke arah ibu-ibu misalnya. Jadi ya kita harus sesuaiin lagi desainnya. Desainnya, motifnya ya. Nah iya, Nggak nah mungkin itu juga perlu ibu-ibu. kejelian juga itu buat Iya. membaca itu. Iya ya, nggak mungkin juga kan ibu-ibu gambarnya Barbie gitu kan? Nah Nggak itu lucu kan? dia. Oke, kita balik ke Gebiar lagi nih Bu. Ini kan kabarnya, saya juga nggak tahu, saya juga bukan pengamat bisnis, tapi kan katanya ada resesi lah, inilah itulah. Nah, Ibu nggak takut nih Bu bikin Gebiar Bu? Ini kan hadiahnya ganas kan, ada mobilnya bukan 1 lagi 3 mobilnya ya kan. Ini gimana Bu tanggapannya nih Bu masalah Gebiar? Saya sih seneng banget loh sama Gebiar tuh sebenarnya. Seneng Kayaknya banget? boleh lo tiap tahun bikin. Wow. Wow, oke nih. Mantap nih kalau tiap tahun bikin ya. Tapi pasti publik kan beropini nekat ya bikin Gebiar ini. Nekat sih, sebenarnya awalnya kita nekat juga. Bener-bener nekat ya awalnya. Nekat. Justru kita harus nekat. Untuk Apalagi sukses. di zaman yang sekarang. Iya, bener sih. Jadi awalnya itu juga pas mau nentuin hadiahnya, ya kalau misalnya hadiahnya cuma motor juga nggak menarik kan. Iya. Nggak excited lah customer Iya. kita gitu. Kan kita tahu kan kapasitas customer kita tuh segimana sih gitu. Ya kalau motor mungkin nggak meningkatkan semangat dia gitu loh. Akhirnya kita tentuin sama Pak Denny, Pak David nih untuk hadiahnya. Hadiahnya. Iya. Terus sebenarnya responnya customer itu bagus banget sih kalau saya bilang ya. Dia orang tuh semangat. Jadi misalnya biasanya mungkin repeat untuk beli barangnya sebulan sekali bisa lebih cepat kadang-kadang. Oh bisa lebih cepat Iya. dia belanja lagi. Supaya kan dia omsetnya dia kan harus untuk mendapatkan ini kan sebenarnya nggak diundi. Ya, yang paling Keenakannya tinggi itu kan? tidak diundi. Iya, omset terbesar. Jadi sebenarnya mereka udah tahu. Mereka nanti datang acara bawa pulang mobil apa udah tahu sih. Mantap juga tuh. Ya nggak sih secara Mereka dari awal udah tahu ya yang dia tuju apa ya. Oh udah bayangin deh, gue mau mobil nih, gue belanja banyak gitu ya. Jadi nggak pulang dengan tangan kosong. Kita sih selalu memastikan customer kita nanti Pak datang jangan sampai pulang nggak bawa apa-apa ya Pak. Ya itu bukan salah kita. Iya. Kita udah kasih kan. Iya udah ada Iya. gambarnya. Nah what if kalau nggak sesuai dengan ekspektasi Ibu nih gimana? Nggak sesuai ekspektasinya gimana nih? Ya, Maksudnya? yang Misalnya- penting kita sudah mencoba Iya. ya. Masalahnya belakangnya nanti bagaimana? Ya kita bisa dipelajarin sebagai introspeksi untuk kita ke depannya lebih baik lagi. Tapi setidaknya kita mencoba dulu dong. Betul. Kalau kita nggak mencoba kan kita nggak bakal tahu hasilnya. Bener banget. Kita harus optimis lah ya tentang Iya Gebiar dong. ini Tapi ya. nggak tahu ya kalau saya optimis banget gara-gara kita merasa ya namanya barang ya. Kalau emang itu barang nggak bagus ya, customer kita mau jualin sampai mulut busa gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ini baju bagus tapi jelek. Ya orang kan nggak mungkin beli gitu loh. Ya nggak sih? Jadi Betul. kenapa sangat optimis? Karena kita merasa barang kita itu bagus banget gitu. Di market itu dicari. Makanya kenapa bisa ada pembelian terus membeli gitu. Bener. Iya. Saya tuh menarik, saya teringat kata Ibu, orang pakai DNF ini kayak orang beli beras ya. Orang nggak peduli mereknya, yang penting dia bisa. Ya, yang itu penting kan, tahan lama. tahan lama ya. Anakku sendiri pakai loh. Anakku tuh pakai sampai saya bilang ya sama staff saya nih, mbak saya. Itu baju udah lama banget deh.
udahlah singkirkan. Tapi masih bagus, bahannya itu masih bentuknya sama, perinanya masih sama, nggak ngeletek. Warnanya juga nggak Iya, pudar sampai ya? diturunin ke dedenya lagi buat di rumah. Kadang-kadang kan di rumah enak kan, pakai baju kaos gitu nyantai. Santai. Iya, sebagus itu sih. Udah terjamin lah kalau Dan and Dev punya produksi ya. Produksi. Iya. Nah, abis itu Gebiar ini kan apa, Dan and Dev Group kan ada beberapa merek ya. Ini harus dicampur atau beli Dan and Dev aja boleh, atau kalau mau beli Coconuts doang boleh, atau beli Just Kit doang boleh, atau gimana Bu? Regulasinya. Untuk regulasi sih sebenarnya beli satu merek pun boleh. Oh boleh, oke. Cuman karena ini tidak diundi, dia harus bersaing dengan orang yang membeli 4 merek. Oh iya ya, semakin Iya. banyak ya. Jadi dengan membeli bagus. 4 merek kan dia punya target pasar yang lebih luas. Lebih luas ya juga sih ya. Tapi kan ada aja sebenarnya toko yang jual khusus baju anak kecil, baju cewek, dia nggak mungkin beli Dan and Dev kan. Tapi sebenarnya nggak masalah kan Bu ya? Ya dari kita sih nggak masalahin seperti itu ya. Cuman agak berat sih bagi mereka untuk orang yang menjual 4 brand. 4 brand dengan target pasar yang lebih luas. Lebih luas. Terus ada hambatan nggak Bu memasarkan produk Ibu sama memasarkan Gebiar sejauh ini? Ada hambatan nggak? Apa sih yang dirasain Ibu? Hambatannya kalau baju anak sih selama ini kalau saya lihat karena dia udah berjalan ya. Hambatan sih dibilang hambatan besar nggak ada. Paling pesaing, harga. Kita biasa dihantemin orang. Oh ya? Ya biasalah. Kita semakin besar pasti semakin besar anginnya kan. Angin yang ini ya maksudnya dihantam dari Pesaing. segi harga karena dia kan mau masuk ke kita punya customer gitu loh. Kenal lah harga misalnya ada yang di bawah kita gitu loh. Ya itu hambatannya yang kita mesti pikirin caranya gimana nih supaya customer itu nggak pindah ke dia gitu. Nah itu menarik juga Bu. Gini deh, kalau saya sebagai orang awam nanya ke Ibu gini, kenapa orang harus beli Just Kids? Kenapa orang harus pilih Just Kids dan Rora Kids? Harus beli karena satu kualitas bahan Yep. dan printing kita kan, sablon kita itu tuh boleh dites sih. Maksudnya kalau orang lain tuh pasti retak gitu. Dicuci berapa kali rusak gitu. Kalau kita satu dari kualitas kan bagus. Jadi lama. Customer pakai kan udah pasti seneng lama. Awet Tahan. lama. Iya, awet, tahan gitu. Matahari, terus mau disetrika juga nggak masalah gitu. Selama nggak setrika gambarnya ya. Iya. Tapi kan kalau ada orang lain juga tetap lengket walaupun dari belakang. Panas kan setrikanya. Oh iya betul Iya. juga. Nah kalau Bu Iren gimana Bu? Sulit nggak memasarkan Gebiar ini terus baju Coconuts juga tuh ada mengalami kendala nggak Bu? Kalau dari saya sih dari selama saya menjalankan Coconuts ini ya, yang penting itu kita fokus sih. Jadi kita berusaha segimana mungkin menciptakan produk Yep. yang terbaik dan customer akan datang sendiri. Kalau dia tahu barang kita yang terbaik, worth for money, dan sesuai dengan selera pasar, dia akan datang sendiri sih. Pasti datang sendiri. Dia akan cari barang kita. Oke. Pertanyaan yang sama, kenapa orang harus pilih Coconuts Bu? Worth for money banget. Iya. Kualitas yang baik, terus juga sesuai dengan selera pasar, lalu awet. Sama harganya. Harganya boleh Dan lah harganya- diadu dengan kualitas yang sama ya. Iya, Harga ya. Tapi bicara Tanah Abang, masalah harga kan bersaing banget kan. Bersaing banget. Iya kan? Makanya kenapa kita akhirnya kita kan dari UMKM nih awalnya. Sebenarnya sih ceritanya sangat panjang sih kalau Dan and Dev. Gimana tuh? Tapi nggak apa-apa, menarik juga tuh dari UMKM. Terus kan sekarang dengar-dengar udah ada pabrik tuh. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh Bu? Sebenarnya awalnya tuh ya gimana ya? Awalnya itu tuh cuman kita 5 penjahit atau 10 ya waktu itu awal. Pokoknya dari ruko kecil lah. 5. Ruko kecil, terus juga kan dulu udah pernah diceritain pada ini kan, mereka jual mobil untuk mulai usaha di Tanah Abang. Jadi mereka tuh bener-bener, saya sih yang lihat sendiri. Saya suka teman curhat. Biasa kalau siap-siap jemput gua mau makan gitu. Dulu kan saya jemputin mereka kan. Pasti lagi curhat, aduh toko sepi banget, gak ada yang beli. Itu selama 4 tahun. 4 tahun Dan and Dev tuh struggle di Tanah Abang ya. Sampai dia bilang aduh kayaknya bakal tutup nih bentar lagi, kalau tahun ini nggak berhasil gue tutup nih Ci gitu. Pas sedih deh kalau inget bisa nangis. Soalnya saya tahu dede saya tuh ya kan uangnya segitu-segitunya. Kita kan orang tua kan cuman ini, mama saya itu kan single mother. Iya.
buka kantin di gang gitu loh. Jadi dekat pasar. Dekat pasar. Ya. Itu di daerah apa? Saya lupa kemarin Pak Denny bilang di Pancoran, Glodok ya? iya, Oh, iya, Glodok. Jadi mama saya tuh gedein 3 anak kan. Makanya kita semua berjuang sendiri. Terus ya udah, dedeku dulu pernah bantuin saya dulu. Jualan juga. Jualan, makanya dia yang Pak David ini marketingnya emang dari dulu mungkin ada lebih di marketing ya. Pinter ngomong orangnya. Ya Good udah. looking juga ya. Ya, akhirnya ya namanya anak cowok ya, mungkin udah nggak mau bantuin saya lagi, dia mau usaha sendiri lah. Mungkin kan bakal berkeluarga ya namanya cowok Iya, ya. iya, betul. Pengen punya usaha sendiri lah di kaki dia sendiri. Akhirnya dia sama Pak Denny kan kakak adik, ayolah kita ini mereka usaha bareng gitu. Ibu pada saat itu jualan apa Bu kalau boleh tahu Bu? Jualan tas fashion itu. Oh tas itu, Iya. itu yang bantuin Pak David pada saat itu. Pernah bantuin jaga toko juga. Dan Iya. sekarang udah menjelma ya, dan NDF Group udah punya pabrik. Iya. Itu daerah mana Bu pabriknya Bu? Mungkin bisa diceritain daerah mana, kapasitasnya udah sampai di mana? Daerahnya sih kita di Tegal. Oh di daerah Tegal, di Daerahnya Jawa di Tengah Tegal. ya. Heeh. Jadi Itu ada story-nya juga tuh kenapa punya pabrik. Nah gimana tuh Bu? Mungkin Bu Iren? Dulu kan UMKM sendiri kan, terus gede, bingung dong, makin permintaan makin banyak, brand makin banyak kan, pakailah UMKM lain, Iya. susah kontrol, beda-beda, terus lokasi beda-beda, masalah banyak. Kita terus sih, kalau mau lebaran, oh iya, supply-nya bermasalah sekali. kalau mau lebaran, barang kita nggak datang-datang, dia kan pasti kerjain barang lain kan, karena kan kita kan Oh. pasti kan minta harga yang terbaik lah, kalau nggak kita nggak bisa bersaing kan. Jadi pas lagi lebaran kan toko lain pasti naikin lah, karena dia butuh barang kan. Kalau Iya. kita kan nggak bisa naikin, karena kan kita punya spread tuh udah sangat-sangat udah dibagi semua lah ke customer, kita kecil lah gitu. Kita main quantity aja. Oh main quantity aja. Iya. Ya juga itu sebelum punya pabrik ngontrolnya susah banget pasti. Wah Bu, ya? susah. Itu ada kali kita pakai lepasan ya UMKM lain lah, mungkin sekitar 15 sampai 20 kali. 20 kepala loh. Jadi barangnya macam-macam, ada yang datang bagus, ntar ada yang kurang bagus, kurang. Iya, kualitasnya Iya, nggak jadi sering- sama semua tuh. Iya, dikomplainin sama customer lah. Kok gini? Ya kita kan yang di lapangan kan, ya kita capek lah ngedengerin komplain-komplain yang kayak gitu ya. Jadi gimana caranya biar kita bisa kualitasnya sama nih. Ya. Mau lebaran, mau nggak lebaran itu kalau bisa jangan berubah lah kualitasnya. Iya. Nah dari situ kita kenapa ya udahlah kita mulai bikin pabrik gitu. Bikin kecil tadinya di Tegal. Oh memang Mulainya kecil dulu. titik Tapi pertama sekarang di Tegal. kita udah ada pabrik kedua loh Ci. Iya. Oh ya pabrik kedua di Tegal juga atau di mana? Iya, pabrik Tegal. kedua itu nggak jauh dari pabrik pertama posisinya, cuman kapasitasnya jauh lebih besar. Besar banget. Kebetulan kan saya yang pegang ini proyeknya. Oh iya, oh interiornya tadi ya. Oh iya. Iya, jadi saya Mantap. ya kadang merangkap ke project manager nih, project manager untuk Interior beberapa keluarga ini. proyeknya. Interior keluarga. Harga miring dong. Dibayar pakai baju aja deh. Berarti ini lagi tahap pembangunan Bu. Hampir finishing sih. Hampir finishing. 2 bulan atau 3 bulan lagi sih kita udah kelar, udah bisa beroperasi ya. Udah bisa beroperasi. Wah keren. Dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Jadi itu Itu juga ini ada tukang jahitnya aja ya, tukang jahitnya aja ya. Saya hitung bentar nih orangnya ada berapa. Wah. Tukang jahitnya ya belum termasuk Mantap. packing dan lain-lain. Itu di atas 100. Hah, tukang jahit di atas Tukang 100. jahitnya Wow. aja nih belum termasuk orang packing, orang yang angkatin bahan dan lain-lain itu di atas 100. Oke, nanti yang akan dioperasikan di sana apa? Jahit, sablon juga di sana nanti apa gimana? Di sana masih jahit kita. Oh, jahit aja. Kita kirim jahit ke sana. Maaf, saya salah sebut. Di atas 200 bahkan hampir 300. Wow, ganas. Di atas hampir 300 ya. Iya. Soalnya kita nggak mau, maksudnya waktu itu kan kita buat juga ngerasanya kan, wah ini mah udah pasti cukup lah buat beberapa tahun ke depan kan. Ternyata problem lagi. Kita ya pakai banyak lepasan lagi karena kan kita perbanyak model terus ya. Tadinya kan nggak ada bayi. Terus juga baju kokonat juga awal mulanya kan kaos ya Ren. Iya, ya. kita Sekarang. develop terus sih. Iya develop terus. Pak David develop terus pokoknya. Gimana caranya kita membaca pasar, mengartikannya sesuai produk kita. Pokoknya kita selalu melakukan yang terbaik gitu. Sebenarnya gini Bu, setahu saya banyak sih pebisnis yang tergelincir ya atau terpleset gitu. Ternyata dia bangun pabrik
ternyata permintaan pasar belum sebesar itu gitu. Akhirnya karena cost pabrik yang besar, otomatis dia merugikan. Nah kalau dan Endef gimana nih Bu? Apakah permintaan pasar sudah sebesar itu dan setelah permintaan pasarnya ketahuan, baru Ibu bikin pabrik dengan kapasitas yang besar ya? Justru kan pabrik itu timbul karena permasalahan. Jadi pabrik itu end solution. Jadi kita ada permasalahan dulu, baru kita bikin solusinya. Ya. Wow, mantap. Jadi sebenarnya kita sekarang ini walaupun udah punya pabrik sendiri yang pertama, itu nggak bisa tampung tetap. Nggak bisa. Nggak cukup kapasitasnya ya? Iya Pak Denny kan kalau meeting udah lihat papannya itu. Yang di luar siapa aja. Oh iya betul. Yang UMKM yang kita masih sampai sekarang setia sama kita ya. Kita selalu mensupport mereka sih. Tetap mereka juga nggak mungkin kita iniin. Tetap pakai selalu. Bu, saya ngobrol dari tadi sama Ibu berdua. Sepertinya Ibu nih udah apa ya? Expert banget nih masalah bisnis. Sebenarnya ada background ini nggak sih Bu? Ada background pendidikan seputar bisnis atau pernah kursus singkat atau apa? Kita kursusnya sama Pak David. Oh iya? Berarti Pak David yang paling jago nih. Ujung tombaknya itu pembicaraan setiap malam di ranjang. Oh iya? Bedtime story-nya itu ya? Kalau iya. Oke juga deh. Jadi Pak David itu ya, walaupun saya jarang ketemu ya, jarangnya itu bagi dia kadang seminggu ketemu sekali juga dia bilang, kemana aja sih? Kayaknya udah lama gak ketemu lu, padahal baru kemarin ke rumahnya. Ya walaupun gak ketemu juga di WA itu gak berhenti, gak akan stop di. Tapi gini Bu, bukannya Pak ngobrol David kita ngobrol, iya. ngobrol seputar bisnis iya. gitu. Ya nggak jauh-jauh dari kerjaan lah. Makanya kenapa kita sangat pede banget gitu. Karena apa ya? Kita kan pikirin semuanya gitu supaya barangnya bagus, supaya harganya tetap bersaing gitu kan, supaya warna kainnya nggak berubah-berubah. Itu semua nggak dipikirin gitu. Jadi setiap hari kita perbaikan. Ya, dan setiap hari ada pembahasan seputar itu ya. Tapi bukankah Pak David belajarnya sama Ibu juga dulu ya enggak sih? Sebenarnya harusnya sih Ibu lebih jago dong. Sebenarnya untuk tough-nya doang kali ya. Nekatnya doang. Nekatnya doang. Tapi dia sekarang lebih nekat, mungkin dia lebih muda. Dia udah kayak udah berumur jadi agak nggak seberani dia ya. Kalau dia kan semangatnya masih tinggi banget ya. Dia seumur saya dulu lah waktu saya main tas itu. Ya. Oke, ini apa namanya, mungkin teman-teman juga mau dengerin ya. Ada ini nggak Bu, tips untuk membangun sebuah usaha dari nol kayak Ibu berdua kan mungkin benar-benar dari nol lah ya. Bukan mungkin, memang benar-benar dari nol kalau semuanya pada nyimak tadi obrolan kita. Nah, ada tipsnya nggak Bu? Gimana supaya bisa sukses seperti sekarang? Tips Jangan ya. takut mencoba. Jangan takut mencoba. Kalau saya dari nol itu kan benar-benar dari dana nggak ada ya. Jadi tips yang bisa dikasih itu gali dulu sih diri sendiri itu sebenarnya suka apa gitu. Kalau suka berjualan ya berjualan, nggak usah pikirin mau jualan apa, jualannya dari yang bisa, yang sendiri punya gitu loh. Maksudnya dulu aku tuh mulainya sebenarnya bukan dari tas sih. Jadi aku ngerasa aku punya taste kayaknya bagus gitu loh, taste pilih barang. Akhirnya aku beli pita-pita rambut, ya. Terus plastik-plastikin, beli gitu di pasar pagi. Plastik-plastikin terus kasihin harga, udah jualin ke teman-teman. Terus temannya David kan ada, aku suruh bantuin jual. Habis gitu satu kotak kalau pulang. Oh berarti tas gue laku nih. Tapi kan itu modal yang kecil lah, uang jajan kan bisa. Iya kayak gitu. Terus ya udah kerja kumpulin uang ya kayak gitu. Ya dari apa ya, semangat sih. Semangat, pantang menyerah, nggak usah pikirin, maksudnya nggak usah pikirin gue tuh nggak punya modal gitu. Sebenarnya bisa dari apa yang ada, dengan uang yang kecil juga bisa usaha sebenarnya. Kalau Bu Iren mungkin ada lebih detail gitu, apa gitu Bu yang bisa membuat Ibu sukses seperti sekarang, termasuk brand Ibu pastinya Coconuts gitu Bu. Kalau dari saya sih segala macam hal dicoba aja ya. Jadi yang saya alamin tuh dulu mau buat model ini takut nggak laku, atau takut udah nggak ini udah nggak up to date gitu loh. Cuman tapi saya tetap coba sedikit gitu. Saya bilang juga sama Pak Denny boleh nggak sih saya produksi ini tapi nggak banyak gitu. Oke, boleh saya coba, dan ternyata permintaannya malah banyak gitu. Nah dari situ saya belajar, ya ada juga sih model yang nggak laku gitu, yang cuman sedikit dan saya nggak perbanyak gitu. Tapi ya intinya ya semua itu dicoba terus lah Bu ya. Oh ya tambahin sama ini
fokus. Itu dari Pak David sih. Itu yang selalu saya sampai sekarang ya. Saya pegang kuat lah fokus itu. Maksudnya kalau udah punya satu usaha, di situ aja. Jangan kesana kesini gitu. Semua usaha pasti ada enaknya. Lihat orang kan kayak enak gitu ya. Oh ini usaha ini bagus gitu, mau ikut. Nanti jadi masalah usaha sendiri gitu. Oh semua usaha tuh ada timingnya ya sebenarnya ya. Ada timingnya. Jadi misalnya kita lagi usaha baju, tiba-tiba usaha lain gitu, ada yang lagi naik daun gitu. Jadi kita jadi mau ikutan gitu. Tapi ya sebenarnya kita harusnya fokus sama usaha kita terus karena semua usaha itu ada timing untuk naiknya. Nah tapi gini Bu, misalnya usaha yang baru kita bangun ini belum terlalu laku lah ya. Gimana cara kita tahu jenis usaha itu cocok sama kita atau enggak? Gimana cara kita taunya? Ya digali terus dong, cek pasar terus dan coba terus. Coba misalnya dengan cara yang ini, dengan model yang ini kurang laku. Inovasi terus. Warna ini kurang laku, kita coba lagi warna lain. Ya umumnya kan salahnya apa sih gitu? Kita cari tahu terus barang kita tuh salahnya apa gitu. Oke. Sebenarnya ya kalau saya masukkan ya, sebenarnya tuh harusnya nggak ada kata sepi. Itu yang saya sering ingat banget Pak David. Kalau saya misalnya kan kadang kan namanya manusia yang ngeluh ya, "Duh gimana nih bro, sepi banget nih toko," ya kan. Langsung ya, nggak ada sepi. Pasti masalah tuh barang lu, pasti dia udah gitu-gitu. Coba cek barang lu bagus gak gambarnya, warnanya masih itu nggak yang in, apa harganya lu sudah ada yang hajar kayak gitu-gitu lah. Ya itu sebenarnya kalau lu tiap hari ya kita memperhatikan kita punya kondisi toko, barang kita, saingan kita, kayaknya itu udah mustahil untuk nggak bisa. Maksudnya itu pasti berhasil gitu. Pasti berhasil. Pasti rame, pasti rame. Gitu. Ya sekarang pasaran harga 20.000, saya jual 25.000, rame nggak Reza? Enggak. Ya udah. Dengan kualitas yang sama ya, ukuran yang sama gitu loh. Ya itu. Jadi saya sekarang kalau ini juga nggak berani ngomong sepi kalau mau Pak David gitu kan kalau lagi cerita. Ya udah. Dicari dulu ya masalahnya. Dicari dulu. Atau ternyata sebelum kita diomelin. Iya. Atau ternyata ngerasa omset kurang, pikirin gimana gedein omset. Ya bikin model, ya kan. Misalnya aku biasa nggak main ke meja, aku masukin ke meja gitu. Oke. Gitu sih, Ja. Oke. Apa indikatornya kalau bisnis itu nggak cocok sama kita? Ada nggak indikator? Menurut Ibu sebenarnya aku bebas sih aja ada sih. orang maksa ya. Maksudnya, ini yang aku pernah pengalaman sih. Yeah. Mungkin dia sebenarnya tipe orang data. Terus dia mau jadi ini konten kreator mungkin nggak? Gitu ya. Iya, konten kreator mungkin nggak. Tapi itu orang maksa, dia merasa di konten kreator itu dia bisa menghasilkan banyak uang. Padahal sebenarnya di data itu kalau dia benar-benar mendalami, mungkin aja dia bisa menghasilkan sebanyak konten kreator sebenarnya. Ya kalau dia datanya kuat, nggak pernah bisa merugikan perusahaan, siapa sih yang nggak mau pakai, benar nggak sih? Oh iya betul juga ya. Iyalah. Ya ada yang kayak gitu temanku sih. Ada yang kayak gitu ya Bu. Itu maksa jadinya. Dia maksa gitu. Ya udah, jadi permasalahan dia ya terus-terusan di masalah yang sama karena kan dia nggak ngerti konten. Dia nggak ngerti konten yang menarik apa. Ya kan? Lagu yang bagus apa? Iya. Colorful warna mungkin di poster aja dia nggak paham gitu. Ya justru itu karena dia jago data, dia harusnya memperhatikan data di sosial media. Iya, bukan menjadi konten kreator. Itu dia. Iya benar juga sih. Ntar aku sampaikan. Nah itu justru dia mesti kerjasama dengan konten kreator, dia yang membuat datanya. Tuh temannya Bu Fani nonton ya. Teman Ibu kan tadi kan. Bu, ini kan kita udah di penghujung tahun 2023. Ada resolusi nggak 2024? Apa resolusinya Bu? Resolusi saya ya. Saya itu mau barang saya ada di luar negeri sih. Amin. Keren banget Ekspor. Mungkin ya, semoga aja. Ya kita makanya itu kenapa bikin pabrik kedua itu ada pertimbangan ke arah sana. Berarti pengen buka ekspor aja atau pengen buka toko offline mungkin di Malaysia, di Brunei, di Singapura yang dekat-dekat dulu? Ekspor aja dulu. Di Malaysia sebenarnya udah ada ya. Malaysia udah tuh kita ya? banyak customer Malaysia. Malaysia belanja sama kita. Iya. Kalau banyak kok Malaysia yang di Tanah Abang itu banyak. Oh banyak ya? Banyak tapi untuk kualitas yang dia pilih dia kan
pemilih ya. Orang yang kayak misalnya udah Malaysia, yang udah luar negeri gitu ya. Dulu sih masih ada orang Niger gitu juga masih ke tempat kita sih. Oke. Sekarang mungkin kurang ya, agak kurang. Agak kurang ya. Kalau Bu Iren apa Bu resolusinya di tahun Resolusi 2024 nanti? Saya kan lagi mendevelop baru nih Coconuts Premium. Keren. Jadi dia itu bukan kaos sih, bahannya udah bukan kaos. Karena saya sadar nih fashion cewek itu banyak banget. Cewek itu nggak pakai kaos doang. Iya betul. Banyak betul. sekali cewek. Jadi Bahannya, iya. dari situ saya belajar, saya mau mencoba Coconuts Premium. Semoga di tahun 2024 ini Coconuts Premium bisa sama jayanya atau bahkan lebih jaya daripada Coconuts yang sekarang gitu. Daripada Coconuts yang sekarang. Amin. Amin, Semoga amin. semuanya tercapai lah resolusi Ibu ya. Dan semoga Gebiar kita sukses ya. Iya. Nah itu dia tuh Gebiar. Gebiar. Bu ini saya ada tambahan nih Bu. Itu kan ada toko offline kita ya. Toko offline kita di Teluk Gong sama di Cipondoh. Kok ganti nama? Sekarang namanya kenapa tuh? Kok bisa diganti dan apa tuh Jadi alasannya, Bu? toko offline kita itu kemarin ada customer yang mau kerjasama sih, mau kerjasama sama kita. Awal-awal kan kita yang buka, Yes. tapi setelah kita pelajarin, kalau kita buka, satu kan kita bersaing sama customer sendiri kan. Jadi kita ngerasa, kita kayaknya belum di sana gitu, belum main di sana gitu, karena kita juga udah banyak customer di sekitar situ, banyak customer kita juga gitu. Jadi akhirnya kita nawarin, ya ada customer yang bilang udah saya aja, saya mau gantiin gitu. Akhirnya kita bikinin dia konsep. Bikin konsep. Ya, konsep toko seperti kita makan buffet gitu loh, 99.000 tapi kalau ke toko sana 99.000 bisa dapat bajunya banyak item gitu. Tinggal pilih aja. Nanti ada instruksinya sih, bisa jaket sama kaos, bisa kaosnya 5, celananya 5 ya kayak gitu. Murah sih, itu murah banget. 99.000. Iya. Tuh. Itu buat menarik temen-temen sih. Tuh. Iya. 99 Supermart nama tokonya. 99 Supermart. Itu 99.000 maksimal dapat 5 pieces Iya. ya. Wow, Dapat banyak 5 juga ya. Nah, buat teman-teman yang mau lagi menghemat budget buat shopping fashion bisa banget tuh ya ke sana Bu ya. Iya. Bisa pakai buat seminggu ya berarti Iya. ya. Bisa. Oh iya. Seminggu 5 hari. Betul. Iya. Dan juga itu bisa satu keluarga 99.000 beli kaos untuk papanya kan, ayahnya, ibunya, anaknya juga dapat. Juga dapat. Oh iya bisa dikombinasikan Iya, ya. kombinasi. Bisa pilih sih. Bisa pilih ya. Nah Bu, ini terakhir nih pertanyaan saya. Lebih sulit mana bangun grosir, toko offline satuan kayak distro gitu, atau online? Lebih sulit mana? Ayo, gimana Bu? Sulit ya. Kalau saya ya, sulitnya itu sebenarnya di luar grosir sih. Kalau grosir mungkin kan masih tradisional ya, kayak orang ke toko, beli, lihat gambar, pilih, udah beres, kirim. Paling penagihan, pembayaran, selesai tuh. Iya. Kalau online, offline itu banyak sih. Banyak yang mesti lebih diperhatiin gitu, dikonsernin. Kayak misalnya mau marketingnya gimana, toko offline gitu kan saya bikin brosur, keliling, kasih tahu gitu kan. Kita ada buka toko di sini, promonya tiap bulan apa. Terus belum marketing secara online-nya, mau gimana gitu. Jadi lebih kompleks. Lebih kompleks. Kalau dari Bu Iren? Sama mungkin? Kurang lebih sih sama ya. Jadi semua dari offline, online itu tuh punya cara marketing yang berbeda-beda sih. Jadi karena kita di offline grosir itu kan kita udah jalanin 4 tahun. Yes. Jadi ya kita udah lebih lama lah di sana. Dan sekarang kan online nih kita lagi garap ya. Jadi kita belajar lagi sih yang baru. Jadi untuk sekarang ya yang paling menantang itu online sih buat kita ya. Iya. Online ya. Kita perlu memakai strategi yang baru lagi Yang baru. nih. Yang Ya, berbeda lagi. tentunya Karena ya. online itu ya kebetulan kita waktu momennya online ya itu seperti saya bilang tadi. Lihat orang kan bagus kan. Semua teman saya kan onlinenya yang mengikuti dari awal online ada Shopee itu mereka ikut. Ya sekarang lagi ketawa lah, jaya banget gitu. Iya, makanya. Tapi di tengah maraknya online shop, kenapa Ibu masih optimis nih sama offline? Offline, grosir, distro ya.
include itu dua tipe itu gitu? Masih Kalau optimis lihat nggak, Bu? dari omset sih ya masih sekali, sangat Masih optimis. Optimis banget ya. Kalau Bu Fani? Kalau saya lihat sih masih optimis. Grosir itu menurut saya nggak bisa bukan satu bidang, maksudnya nggak bisa disamain sama online. Tetap nggak bisa. Nggak bisa, Itu ya. berbeda banget dari segi barang. Barang di grosir sama di online aja kita kalau barangnya sama pasti ada salah satu yang nggak cocok. Itu udah pasti. Iya, permintaan pasar, marketnya itu orang yang berbeda memang gitu. Kalau grosir kita ya customer offline yang memang ke toko. Yang memang ke ke toko, toko. pilih, beli kayak gitu. Oke, jadi semua ada tingkat kesulitannya masing-masing dan Iya. ada penerapan strategi yang berbeda Iya. tentunya ya. benar. Oke lah, ini makasih banyak nih atas waktunya Bu Fani dan Bu Iren. Mungkin terakhir mau promoin nggak nih Bu untuk Gebyar sekali lagi buat para penonton kita nih yang nontonin video kita. Mungkin ada apa kata-kata? Nah, Untuk penonton semua, siapapun ya, dimanapun di Indonesia, yang kalian sangat punya toko, terus juga berjualan secara online, afiliator, dan Dev Gebyar manggil kalian semua untuk bisa ikutan karena hadiahnya sangat menarik. Bisa dicek di Instagram kita, nanti munculin ya. ya nanti kita munculin. Ya, jangan lewatkan gitu. Ini kesempatan yang sebenarnya aji mumpung ya. Kalau memang sudah jadi afiliator nggak ada salahnya sih pasarin barang kita. Mana tahu kamu akan terpanggil karena kita akan ngundang 200 orang. 200 orang. Ya 200 undangan untuk 2 orang. Nah itu customer kita yang memang 200 tertinggi omset sih. 200 orang yang omset paling tinggi. Iya. Mana tahu dari kalian semua nanti akan mendapatkan ya mobil ini yang tadi saya niat. Bisa bawa pulang Iya. mobil, bawa pulang motor, Iya. bawa pulang handphone. Handphone. Minimal bawa pulang lah. Iya. Iya, oke. Bawa pulang handphone lumayan ya. Iya. iPhone terbaru loh. Flagship. Pokoknya kita semua kasih yang terbaru sih. Gitu. Kalau tahun depan udah keluar yang 16, 20 iPhone ya kita kasih 20. Wih, keren. Oke lah, sekali lagi terima kasih banyak buat Bu Fani dan Ya. Bu Iren. Semoga semuanya yang direncanakan berjalan sesuai amin. dengan Amin, amin. ekspektasinya Amin, gitu amin, ya. Dan iya. sukses selalu lah buat kita semua. Everyone can be cool.